Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Mudaningrat, mahasiswa semester 7, kelas biologi C YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai PET, di mana PET adalah singkatan dari Physics Education Technology. PET merupakan simulasi interaktif berisi pembelajaran fisika, namun sekarang telah mengalami perkembangan. Jadi tidak hanya simulasi interaktif mengenai pembelajaran fisika, namun ada juga simulasi interaktif pembelajaran biologi, kimia, matematika, dan ilmu bumi. PET simulasi ini merupakan simulasi interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dalam pembelajaran IPA. Manfaat dari PET ini diantaranya ialah mengurangi keterbatasan alat praktikum, tidak membutuhkan biaya praktikum, menghemat waktu eksperimen, bisa dilakukan dimanapun, atau bisa dilakukan di luar laboratorium, dan menjaga keselamatan kerja dalam laboratorium. Nah, untuk mengakses PET ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Namun, saya sangat merekomendasikan dengan menggunakan website. Karena menggunakan website ini merupakan cara yang paling praktis. Nah, cara yang kedua ialah dengan mendownload dan menginstal di laptop. Hal ini saya kurang merekomendasikan karena Anda harus mendownload dan menginstal program Java. Selanjutnya ialah menginstal aplikasi PET di HP dengan via Play Store. Namun hal ini berbayar. Langsung saja saya akan mensimulasikan PET dengan menggunakan website. Nah, kita akan mengklik di sini. Kata kuncinya yaitu PET. Lalu kita klik ini. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan mengklik simulasi interaktif pembelajaran biologi. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk simulasi interaktif pada pembelajaran biologi. Di antaranya yaitu ada penggerak molekuler, peregangan DNA, tampilan warna cahaya, eating dan exercise, gen expression, gen mesin, membran channel, natural selection, neuron. Nah, di sini saya akan memilih satu contoh untuk mensimulasikan secara interaktif sebagai contoh untuk pembelajaran biologi, yaitu membran channel. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana simulasi membran channel ini, kita dapat membaca mengenai membran channel ini. Nah, simulasi ini berisi membran channel atau saluran membran, sel membran atau membran sel, dan juga difusi. Lalu di deskripsinya ini adalah memasukkan saluran ke dalam membran dan kita lihat apa yang terjadi. Lalu bagaimana jenis saluran yang berbeda yang memungkinkan partikel bergerak melalui membran ini. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran yang terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah memprediksi kapan partikel akan bergerak melalui membran dan kapan partikel tidak bergerak. Yang kedua, mengidentifikasi jenis partikel yang akan berdifusi bergantung pada jenis saluran yang ada. Yang ketiga, memprediksi laju difusi berdasarkan jumlah dan jenis saluran yang ada. Oke, setelah memahami, kita dapat melakukan simulasi interaktif dengan cara mengklik ini. Ditunggu beberapa saat, PET sedang menyiapkan simulasinya.
Nah, di sini saya akan melakukan simulasi interaktif pembelajaran biologi dengan mencontohkan salah satu tema, yaitu difusi. Di sini saya akan memasukkan beberapa ion partikel, di mana ini merupakan membran yang ada di dalam sel, dan ini merupakan luar sel yang dibatasi oleh membran, di mana difusi ini merupakan perpindahan yang terjadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Konsentrasi yang tinggi ini berada di dalam sel. Nah, dengan adanya PET ini, kita dapat lebih memahami bagaimana difusi terjadi dengan tingkat molekuler. Lalu selanjutnya, kita akan memberikan saluran di sini. Ini merupakan protein membran. Nah, protein membran ini seperti pintu, dapat kita buka dengan mengklik ini, dan juga dapat kita tutup, buka, dan dapat kita tutup dengan mengklik ini kembali. Nah, difusi ini, partikel ini akan terus bergerak melewati saluran yang telah dibuka atau ini protein, hingga konsentrasinya akan seimbang antara di dalam sel dan juga di luar sel. Seperti kita akan lihat, untuk melihat konsentrasinya, kita mengklik show concentration. Ini konsentrasi yang ada di dalam sel, ini konsentrasi yang ada di luar sel. Maka sel akan terus bergerak hingga konsentrasinya sama. Lalu selain itu terdapat adanya konsentrasi gradien, di mana konsentrasi gradien ini dapat memberitahu kita arah partikel untuk bergerak dengan transport pasif. Di mana transport pasif ini tidak membutuhkan energi untuk melewati membran plasma. Nah, transport pasif juga merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi. Lalu transport pasif ini mencakup dengan difusi, seperti yang sedang terjadi. Selanjutnya kita akan menambahkan konsentrasi ion berwarna biru di luar sel. Dan juga konsentrasi yang hijau. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita akan memahami satu contoh lagi selain difusi, konsentrasi gradien, juga adanya membran selektif permeable. Di mana pada membran selektif permeable ini hanya partikel-partikel tertentu yang dapat dilewati oleh ion-ion ini. Seperti ini kan terdapat protein, membran protein yang berwarna hijau. Jadi hanya dapat dilewati oleh partikel berwarna hijau. Jika kita menambahkan protein membran ini berwarna biru, nah barulah partikel lalu di open, barulah partikel ion biru ini dapat keluar masuk dari dalam sel. Nah, seperti ini. Dan kita akan melihat konsentrasinya. Ini partikel hijau sudah dalam konsentrasi yang sama antara dalam sel dan juga di luar sel. Sedangkan partikel biru ini masih melakukan aktivitas keluar masuk sel untuk mendapatkan konsentrasi yang sama antara luar dan dalam sel. Jadi membran selektif permeable ini hanya dapat dilewati oleh partikel tertentu. Biasanya partikel ini ukurannya lebih kecil. Namun di sini disimulasikan dengan warna ya. Warna biru
untuk partikel warna biru, jadi membran protein biru ini untuk ion partikel biru dan protein hijau untuk ion partikel warna hijau. Nah, di sini kita lihat konsentrasinya belum sama ya. Nah, partikel hijau ini telah mencapai konsentrasi yang sama. Namun partikel hijau ini tetap bergerak keluar masuk sel. Hal ini dikarenakan adanya kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis ini berarti bahwa ketika kedua konsentrasi antara di dalam dan di luar sel ini sudah sama, namun partikel ini akan terus bergerak ke sana dan kemari, ke dalam dan keluar sel. Nah, di sini sudah terlihat konsentrasi partikel ion biru sudah sama antara di dalam dan juga di luar sel. Nah, hal ini juga kita dapat belajar mengenai materi biologi, yaitu adanya difusi, lalu adanya konsentrasi Galien, lalu ada membran selektif permeable ini yang hanya dilewati oleh ion-ion tertentu, dan juga adanya kesetimbangan dinamis bahwa ion-ion ini akan terus berjalan keluar masuk walaupun konsentrasinya telah sama antara di dalam dan juga di luar sel. Nah, jika kita ingin menutup kembali, nah, protein membran ini lalu dikembalikan di sini. Kita akan menggunakan protein yang satunya. Bedanya kalau protein membran ini langsung terbuka, sehingga langsung bisa ion partikelnya keluar masuk. Dan kita ini tidak dapat mengontrol. Kan kalau yang gate channel ini kita dapat mengontrol dengan cara mengopen atau dibuka atau ditutup. Kapan waktunya ion itu bergerak keluar masuk sel dan kapan juga ion tersebut tetap berada di dalam sel atau di luar sel dengan menggunakan gate channel. Sedangkan dengan menggunakan protein membran yang sudah terbuka ini, ion-ion partikel dapat dengan mudah keluar masuk tanpa kita inginkan. Lalu ini ke sini. Nah, sekian simulasi mengenai membran channel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.